selamat datang untuk Cici Panda. Terima kasih sudah diundang ke sini. Iya, sibuk banget nih kayaknya nih. Lah kan acara saya abis Bapak nggak lama kemudian saya live, tapi TV-nya beda. Iya. Iya dong. Dari sini langsung lari ya. Langsung cus Beda ke sana. TV-nya, kamu kan yang 24 inch ya kan? Bapak kan lebih gede kan TV-nya. Cuma 12. Oh, Bapak cuma 12, Bapak Tapi kecil. banyak. Keliling gitu. Benar-benar. Kalau TV saya sih 50 inch. Wah, gede banget. Iya, tapi saya nyicil waktu itu. Jadi 1 inch setiap hari. Oh, jadi 50 bulan lah ya. Iya benar. Bagus, semuanya bagus kok, luar biasa. Dan sekarang kita sudah masuk segmen 4. Ini adalah segmen Tahukah Kamu? Tahu nggak kamu? Apa dulu nih? Nah, makanya coba kamu pikir-pikir. Kira-kira kamu tahu apa? Aku tahu. Apa? Hari ini kamu warna hijau kan? Itu warna biru, Cipan. Kita masuk ke segmen. Tahukah kamu? Tahukah kamu, kita pengen tahu nih kesibukan Cipan kalau selain syuting-syuting ada kegiatan lain nggak yang kita nggak tahu nih? Syuting doang. Syuting doang. Lu kan dagang, lu nggak dagang apa? Oh iya bener, tapi kan udah dagang ranjang anjing masih Pak. Oh, masih. Justru sekarang malah makin Bisa nggak bikin buat aku? Buat bisa sih, anjingnya bisa. Bapak atau Sebenarnya pernah waktu itu ada yang beli ranjang anjing yang ukuran besar, tapi dia bukan buat anjingnya, tapi buat anaknya kalau traveling. Karena sebenarnya kan yang kita pakai kan bahan-bahan manusia, Iya, sama iya, aja. iya. Paling itu doang sih, Masih sampai sekarang masih ya? masih. ranjang anjing lucu juga ya? Dibikin Ah, gimana baru sih, tahu. bentuk kotak gitu aja atau dikreasikan dengan... Saat ini Tergantung masih bentuk pemesanan. kotak aja. Saat ini masih bentuk kotak. Oke, ini ada tahukah kamu yang pertama. Tahukah kamu katanya keramas dengan soda itu bisa menjadikan rambut mudah diatur. Pernah dengar nggak? Pernah dengar, tapi katanya biar rambut bisa ngembang. Soda emang bisa bikin ngembang kan ya, baking soda, baking powder. Ini soda maksudnya Soda soda. Soda, oh, air soda. Air soda. soda. Bukan soda api ya? Bukan. Oh, soda aku malah jadi megaloman. ntar. Ngembang sih. Ngembang bener. Tapi jegrek. Mungkin ini lihat dari ininya teknisnya bisa juga sih, karena kan soda kan buat mengembangkan kan. Ya, soda ternyata bisa menjadi solusi untuk rambut kusut dan susah diatur. Jadi air soda bisa mengeliminasi rambut kusut sehingga lebih mudah diatur dan membuat rambut itu justru lebih harum. Kan ada kondisioner Kagak sekarang. ngerti deh gue ya. Itu juga bisa membuat kulit kepala jadi lebih segar dan klorin lebih mudah terurai dari helaian rambut. Mungkin juga Saya belum conditioner pernah itu juga bahan-bahannya ada dari Ada soda dari soda juga. juga. Bisa juga kan? Why not? Kenapa kacang? Ini beneran informasi atau Hidung so tau? siapa? Gunung. Tapi benar kok, ini jadi bisa membuat rambut lebih lembut, mudah diatur, dan pada saat kusut bisa di... Pernah coba, Bapak? Belum sih, cuman saya baru pengen nyoba aja. Tapi pernah nggak sih cobain rambut itu pakai bahan-bahan alami selain pakai shampoo? Ini kayak gini nih, ini kayak gini kan bikinnya susah nih, di grepes Dikepang. samping nih ya. Ini kepang Pak namanya. Ini kepangnya unik loh, ke samping doang gini, kenapa nggak semua? Wow, kelihatan pitaknya banyak bener tuh. Kalau misalkan pakai bahan-bahan alami selain shampoo pernah, tapi nggak pernah nyobain soda. Tapi waktu itu memang karena kebetulan rambut lagi kusut-kusutnya, akhirnya nyobain pakai lidah buaya. Jadi Lidah beneran buaya. beli lidah buaya, terus kan dia ada lendir-lendirnya tuh. Nah lendirnya itu aku Gitu-gituin aja? squeeze. Ah, Ya terus udah aku gitu-gituin. Sama pakai minyak kelapa. Oh, minyak kelapa juga. Oh iya, saya pernah Minyak dengar. kelapa bagus, minyak kelapa minyak bagus. kelapa. Tapi kalau gue pernah, kalau abis cosokan tuh ya rambut, misalnya kondian dan inu, itu pakai bedak. Buat Bedak ngelepasin bayi. si biar sasakannya. riset. Enak juga tuh. Nah minyak kelapa itu biasa aku pakai buat pijat kulit kepala kayak gitu. Cuman memang baunya agak-agak tengik-tengik gimana gitu ya. Setelah itu nanti bisa dibilas. Nanti kan? harus dibilas lagi. Tapi sebenarnya kalau memang pede dengan baunya di leave on juga nggak apa-apa. Ini saya ngomong kayak seolah-olah jago banget soal Itu rambut ya. bener ya, rambut jadi, enggak, rambutnya jadi lebih sehat. Jadi lebih shiny. Lu kan termasuk Nggak. yang agak menyiksa rambut kan? Iya kan di color, Di dicatok. color, catok, Jadi segala gini, macam. sekarang itu gue lagi berusaha apa ya, kayak Lagi tobat. mengeliminasi segala sesuatu yang berbau kimia. Oke. Jadi kalau memang bisa Udah ya, nggak pakai sabun lagi? gue udah nggak pakai sabun beneran. Beneran? Beneran. Oh, Jadi oke. gantinya apa? Oil. Jadi beli oilnya bisa pakai minyak kelapa, pakai aloe vera, pokoknya pakai oil. Terus gue campur sama essential oil yang gue mau. Atau kalau memang kita males gitu kan, bisa beli. Karena Yang udah sekarang ada. udah banyak yang jual. Gue beneran pakai oil sekarang. Sensasi
busa-busanya Nggak ada busa, Pak. Itu Karena dia. tidak mengandung deterjen. Karena ternyata sabunan itu kan senangnya kan ada busanya, semakin banyak busanya merasa bersih, padahal kan tuh kimianya juga main. Nah, awalnya sih gara-gara kenapa pakai oil. Jadi kan suami gue tatoan tuh satu badan, preman Tanah Abang biasa. Nah, kalau pakai sabun yang ada busanya lah ya, itu tuh kulitnya jadi kering. Jadi warna tatonya jadi agak kurang bagus. Oh, justru awalnya dari suami karena Awalnya pakai gitu. yang Terus gue alami bilang gitu. coba deh pakai sabun oil. Kan kalau karena lebih lembab otomatis warnanya jadi lebih bagus. Tapi di rumah kegiatan kayak masak, nyuci, segala macam dilakukan sendiri? Gue hanya masak untuk anak-anak kaki 4. Buat anak kedua Buat anak gue bisa sih, cuman dia selalu gini, masakan mama nggak enak tuh kan. Gue sih sadar diri aja. Jadi ya biasa. dicoba terus dong belajar supaya enak gitu. Jadi gini, kan jadi kenapa gue lebih suka masak buat anak-anak kaki 4 gue, karena mereka tuh nggak perlu bumbu. Jadi ya udah pokoknya ingredientsnya gitu, udah kasih mereka doyan. Tapi kan kalau misalkan, jadi kadang-kadang gini, misalkan gue masak, gue cobain, terus gue tau nih rasanya nggak enak. Tapi gue sendiri bingung, Rasa ini nggak mau enak diapain banget lagi? kalau iya lu mau diapain lagi? kasih ke anak lo. Ini kurang apa ya? Apa kurang garam, kurang kecap. Oh. Jadi saya mendingan nyuci mobil dibanding masak. Nyuci mobil sama nyuci piring juga. Nyuci piring doyan nggak? Masih oke lah nyuci piring. Oke, ini coba dimanfaatkan lah momen-momen cuci piring itu sebagai meditasi yang menenangkan. Jadi sambil menyuci piring, biasa kan nyuci piring dibilang hal yang paling harus dihindari karena capek segala macam. Tapi faktanya ada sebuah penelitian di Florida State University, ternyata kegiatan mencuci piring itu bisa menciptakan pikiran yang tenang. Bisa sebagai momen meditasi setelah seharian lelah bekerja. Jadi kalau udah capek, dia nyuci piring. Tuh suami-suami dengerin, pulang santai. kerja capek nyuci piring. Oh, iya bener ya? Iya. Masalahnya kalau lagi ada yang nempel-nempel itu makanan yang itu yang susah. Itu menurut gue agak kurang momennya. Mungkin udah dibilas semua tuh baru bisa tuh enak tuh. Ya mungkin karena dia slow, santai. Jadi kayak kita kayak meditasi gitu kan jadinya. Kan? Kasih musik-musik. Kasih musik-musik. Oke deh, untuk Mbak Aas dan Mbak Ida yang ada di rumah, Mbak gue di rumah. Iya, nanti saya akan sediakan alunan musik lah, kayak meditasi yoga. Kadang sambil ada nyuci piring. lama banget gue cuci musik kan cuci piring aja 2 jam di dapur. Tapi jangan kasih lagu yang ngebeat, nanti dia malah jadi Berpecah semua piring-piring gue deh. piringku kleneng-kleneng. Nanti jadi mereka jadi joget-joget. Jadi harus dinikmati ya. Nikmati. Itu bisa juga buat momen meditasi lah ternyata Iya. cuci piring. Coba deh untuk mencuci piring, mulai dari aroma sabun pencucinya Betul, dinikmati, betul. bunyi gemericik airnya dinikmati. Nah. Ada ibu-ibu yang kerjanya di warung Padang, dia bilang coba aja lu nyuci sini, lu nggak tahu nih minyaknya banyak banget. Nikmatin. Kecuali ibu-ibu di warung Padang. Nah. Oke, kita kasih. Jadi Nyuci kalau bakso buru-buru tuh emang susah nyucinya loh. memang nggak bisa dinikmati momen-momennya. Itu buat di rumah lah untuk meditasi, coba aja lah. Ini hal yang baru bisa Betul. dimanfaatkan ya. Oke. Siapa tahu bisa menjadi faedah, bukan begitu? Betul. Yes. Selain itu jamur juga bisa digunakan untuk mengisi ulang. Masa? Masa Nah, sih? ini dia. Tuh, jamur ini bisa digunakan untuk isi ulang smartphone lebih cepat. Namanya Jamur isi ulang buat smartphone. jamur Gimana? portabella Ini kan namanya. jamur portabella harusnya termasuk lumayan gampang sih cari di Nyarinya gampang supermarket. iya. Supermarket. Sangat berpori-pori jadi bisa membantu baterai lithium ion Ah, untuk bener. mengisi ulang smartphone lebih cepat di masa depan. Waduh, Baru masa udah tahu. depan. Ini maksudnya tinggal jamur dicolok. Waktu itu Nah. kita pernah nyobain pakai apel. Pakai Bisa? apel, bisa. Beneran? Beneran. Dia naik lagi tuh sinyalnya apa baterainya. Tapi nggak bisa ngecas sampai lama Cuman nggak sih. bisa sampai lama cuman ya. itu Tapi paling doang. tidak ya lumayan lah untuk membantu. Jamur tadi Jamur ini belum tahu ya. dilakukan oleh ilmuwan University of California untuk mencegah pembuatan baterai yang selama ini sangat mahal, sangat beracun dan merusak bukan buat lingkungan. ngecas, jadi ini bisa jadiin sebuah pengganti baterai. Baterai. Oh, Iya. berarti mesti diolah lagi si jamurnya. Oh, oke. Jadi bisa digunakan untuk baterai lithium ion karena murah dan mudah untuk diproduksi. Kita tunggu deh baterai dari jamur tersebut. Jadi baterainya nggak kerasa lembek. Terus ada expirednya, busuk basi. Iya. Terus masukin deh ke Facebook biar orang-orang tahu. Facebook udah punya Facebook berapa lama? Emang Facebook masih ini sekarang ya? Masih banyak orang pakai juga? Masih. Sebenarnya sekarang Facebook menurut gue agak lumayan lebih menyenangkan. Lebih seru, bener. Iya, Fitur-fiturnya lebih banyak yang seru. Betul, setuju. Dibanding sebelumnya kan sempat kayak spam semuanya Iya, kan iya. isinya. Sekarang pas buka lagi coba dibuka lagi. Jadi berita lebih up to date di situ. Terus udah gitu juga enaknya tuh ada kayak fitur yang kayak Tips-tips, today, this moment, Ya. kayak Toto 6 tahun yang lalu dia kasih lihat lagi Kasih fotonya. lihat ini. Oh, Seru, gitu. Seru-seru Facebook. sekarang lebih agak mulai jenuh sama mungkin sosial media yang lain Iya, kayak yang bener. lainnya ke Balik lagi ke Facebook, balik Facebook. lagi. Ternyata Facebook itu udah lama loh, sejak abad ke-16 sudah ada. Enggak, saya punya Facebook belum Si 10 tahun. pengarangnya 10 Mike tahun. Zuckerberg
Zuckerberg, Siapa sih? Iya itu dia. masa dia udah umur 100 tahun? Kan dia masih muda. seumuran Ini kita. ternyata manusia itu sudah mengenal jejaring sosial Hah? sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi muda-mudi jejaring zaman sosialnya. dulu udah punya buku yang namanya Alba Amicorum, artinya buku teman. Mereka berbagi pesan dan gambar dengan bertukar ala Itu keren. Alba Amirokum. Tukeran gambar. Dengan cara ini mereka bisa bergosip atau berbagai koneksi penting yang berguna untuk masa depan. Dulu ada momen gak sih zaman dulu waktu kita SD Diary. tuker diary. Bener, ngisi biodata. Iya, ngisi biodata. Iya, Kata kenangan, kan kata aku pinjemin mutiara. kan isinya Terus diisi. harus ada kayak misalnya kan Kata mutiara. panda P apa Iya. A apa bener. Ngalamin deh dulu ya. Ngalamin, Bapak masih ngalamin? Waktu itu sih enggak sih. Baru-baru aja. Tuker-tukeran buku kan, ya kan? Iya. Isi Terus yang dong. isi biodata terus kata mutiara, kata kenangan itu masih ada. Emang Bapak bukannya lama banget Bapak ada masih? Bapak zamannya ini kayak gini Pak. Nih lihat nih Ini, tulisannya tuh. Ini ini zaman dulu. Jadi Facebooknya kayak gini mereka tuker-tukeran. Jadi kalau punya kalau Alba Amicorum ini punya laki-laki, kalau yang laki-laki isinya daftar kontak, pemikiran para filsuf, cendekiawan dan seniman yang mereka temui atau prestasi yang berhasil mereka raih. Kalau yang punya perempuan isinya koresponden dengan para sahabat atau kekasih atau rincian acara-acara sosial yang mereka hadir. Beda ya cewek sama cowok ya. Ya, kayak ada saf-safnya lah gitu. Yang cowok sendiri, yang cewek sendiri. Nah, Keren, gitu. keren. Dari dulu aja udah ada tuh kan, bagus kan gambarnya keren lah Bagus gitu. loh gambarnya ini. Bisa jadi kayak buku cerita buat dongeng gitu kan. Kalau aku dongengnya sekarang lebih ke si kancil mencuri laptop ya. Timun udah susah. Susah, itu udah susah. Ada banyak dipakai buat toprak, dobrak. Tapi maksudnya ceritanya kan endingnya itu perbuatan yang salah. Betul. Masih suka ngedongeng nggak sama Alika? Sebenarnya lebih rajin suamiku tapi dia dongengnya ngarang. Ih, Sama kayak gue tuh ngarang banget. Sampai kadang-kadang anakku merhatiin. Yang ini kemana Pak? Padahal gue udah pernah sebutin. Iya ya kemana ya tadi? Dia tuh teliti lah dengerin. Dia Dan teliti anakku paling banget. suka kalau gue udah bilang gini. Once upon a time. Wah, langsung anak-anak ngumpul semua. Bapak ada berapa sih kesannya? Ada tiga. Kesannya Soalnya rame rame banget. banget. Dia lagi pada main pad gitu kan, main tabnya segala macam. Begitu gitu kan. bapaknya datang? Begitu gue datang kan, pada suatu hari itu, once upon a time, wah langsung, wah ngumpul, pada ngumpul, dengerin cerita apa lagi nih gitu. Beneran, dan beberapa hari kemudian, mereka suka nanyain lagi, Pak si Mama Sudah sama ngulang. Mama kemana? Nanya lagi. Cerita yang sebelumnya memang bener, itu bagus loh. Tapi Benar, kalau karena gue dibanding ngalamin waktu kecil gitu. Suami jarang ngedongengin anak, gue yang termasuk yang ngedongengin Pakai anak. buku? Enggak, ngarang. Ngarang ya, Lebih seneng benar. ngarang. Jadi kalau gue ngedongengin pakai buku, ketika gue baca buku, gue yang tidur. Ngantuk soalnya. Gue ngantuk duluan. Habis ngarang, besoknya suruh ulangin lagi cerita yang itu, gue lupa. Gak bisa diulang Iya ceritanya. benar, ternyata manfaat yang didapat saat mendongeng itu luar biasa. Biasanya kan yang mendongeng itu ibu. Nah, tapi ternyata lebih baik itu seorang ayah yang mendongeng. Oh, Papa Edo. Nah, tidur ya, ngedongeng ya. Karena ayah itu cenderung memancing imajinasi anak dengan diskusi imajinatif, bukan fakta seperti pertanyaan dilontarkan pada ibu. Berarti benar gue memang ngerasain bedanya ketika mamahnya dongeng sama gue dongeng, anak-anak gue tuh lebih Bapaknya kagak pernah perhatian ke gue ngedongeng gitu. sih ya. Ntar. Ini contoh yang menurut gue luar Terima kasih, biasa. terima kasih. Suami lu Citanya. ngedongeng juga? Ngedongeng. Justru anak gue lebih mau didongengin sama suami gue karena itu dia benar sama suami gue tuh lebih seru. Jadi lewat memancing imajinasi dan berdiskusi, peneliti menemukan hal tersebut bisa meningkatkan kemampuan bahasa anak. Karena lebih menantang secara kognitif dan membuat anak berpikir jauh lebih keras. Mendongeng juga meningkatkan kualitas hubungan anak dengan orang tua. Meningkatkan nilai akademis anak serta membuat anak menjadi lebih bahagia. Tuh. Apalagi anak gue yang cewek tuh. Papa, besok kita cita-cita lagi yuk gitu. Tapi ceritanya lo selalu sama atau beda-beda suka-suka lo Beda-beda aja? suka-suka gue aja. Suka-suka gue aja. Iya, gue juga pernah ngedongeng anak gue yang soal kambing lompat dari pagar, suruh ngitung ada berapa, maksudnya biar dia cepet Biar tidur. ternyata dia nanya, itu kambingnya dari mana? Itu petaninya siapa? Gue yang jadi gak bisa tidur, pusing gue. Karena sibuk mikir ya. Iya, ditanya terus. Iya, gitu. Duh, anak kecil tuh emang lucu-lucu ya. Oke, dongeng-dongeng yang tadi saya ceritain kepada anak-anak itu, di situ ada sebuah peristiwa. Jadi pada waktu itu ada seseorang yang sedang berduka Oke. dengan mengenakan baju hitam. Ya kenapa ya kalau misalnya orang berduka itu Nah, selalu cakep Tapi kan kalau di baju budaya hitam gue ya? enggak loh. Iya, putih ya? Putih. Putih, kalau Tapi di kalau Chinese kalau nggak putih. salah, kalau meninggalnya di atas usia 80, correct me if I'm wrong ya. Kalau di atas usia 80 justru kita pakai baju merah. Apa 70 gitu, gue lupa. Aduh, ada Twitter nggak? Tolong dong dikasih tahu. Makanya salah. kalau setahu aku kalau di Cina kalau lagi Imlek nggak boleh kan pakai baju putih kan, Betul. karena merah itu menandakan kebahagiaan, kalau putih kesedihan. Nah, tapi kalau meninggal di atas usia tertentu, justru kita keluarganya pakai baju merah. Hmm. Karena oke. berarti dia udah dikasih bonus tuh banyak, sampai punya anak, punya cucu gitu.
untuk yang usianya di atas Kalau berapa nggak lah? salah di atas 80 kalau nggak salah. Ya, oke. Nah, Itu tapi ini kan budaya ya, berarti budaya. ya. Tapi Iya, banyak orang kebanyakan identiknya orang identik dengan warna Betul. hitam. Bahkan di Indonesia juga hitam biasanya. Iya, itu karena awalnya mengenakan pakaian hitam saat berkabung itu asal dari Amerika Latin yang berarti simbol rasa empati dan bela sungkawa. Tapi simbol itu tidak semuanya dipakai. Kalau di Tiongkok, Nah, pada saat putih. berduka di Tiongkok justru mereka memakai warna putih. Ya. Makanya kalau misalkan kita ke kondangan orang yang keturunan Tionghoa itu agak kalau masih yang ini banget kita tuh nggak pernah kasih pakai amplop putih. Merah ya. Makanya kenapa kita kasihnya amplop merah? Karena kalau amplop putih itu biasa kita buat ke rumah duka. Oh, begitu. Oh, jadi kita tempe kalau gitu. Tahu. Ya. Ini tapi nggak ampe Papa deh. kan namanya juga saudara atau sama tempe. Iya. Kalau dari sisi budaya Melayu, warna hitam itu memiliki makna sakral dan spiritual yang tinggi. Hal itu yang dijadikan alasan kenapa warna hitam dijadikan sebagai lambang duka cita dan ketabahan. Berarti kan kalau Indonesia kan masih budaya Melayu juga kan. benar. Jadi memang warna hitam kalau di Indonesia juga seringkali kalau berduka biasanya mereka datang pakai pakaian hitam. Iya. Jadi tergantung budayanya lah ya. Iya. Makanya. Ngomong-ngomong saya lagi pengen makan ubi nih. Ntar aja deh habis ini ada umbi-umbian kok. Oh, ada ubi? gitu. Ada umbi, ada singkong ntar kita sediain. Mau juga umbi? Boleh deh. Boleh. Asik. Oke, setelah yang satu ini di pagi-pagi